Kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini di tengah-tengah hujan kami masih boleh datang dan beribadah di tempat ini. Mohon agar Engkau berkenan meneduhkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, menenteramkan jiwa kami sehingga kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami datang dengan segala pergumulan hidup kami. Kami sadar mungkin di antara kami mungkin memiliki pandangan yang positif tentang kehidupan ini, tetapi juga mungkin di antara kami ada pergumulan-pergumulan, dan kami sadar bahwa hanya firman-Mu yang dapat menjadi terang bagi kaki kami dan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu mohon agar Roh-Mu yang kudus mencerahkan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memperoleh berkat melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang di dalam segala kelemahan mohon Kau tetap urapi sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan kuasa dan juga boleh menjadi sarana yang digunakan oleh Roh-Mu yang kudus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, penebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu saya pernah khotbah di sini. Sekarang saya melanjutkan lagi. Nah, kali ini saya akan membawa satu tema tentang suffering. Tema tentang penderitaan. Memang kadang-kadang kita mendengar tema tentang penderitaan, kadang-kadang kita merasa mungkin kita sedang mengalaminya saat ini, tetapi mungkin juga tidak. Tetapi kita dari firman Tuhan jelas sekali bahwa penderitaan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Banyak hal, baik penderitaan dalam skala makro maupun skala mikro, tetap adalah merupakan hal yang perlu untuk kita gumuli. Suatu hari nanti kita bisa mengalami penderitaan, misalnya keluarga kita meninggalkan kita, orang tua kita meninggalkan kita, atau kita kemudian mengalami bencana, atau kita kemudian mengalami masalah dalam hidup ini. Itu merupakan hal yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Nah, karena itu maka kita perlu untuk memahami sebenarnya bagaimana kita seharusnya menyikapi dengan benar tentang penderitaan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, hal yang seringkali kita lupakan di dalam penderitaan itu adalah apa? Hal yang seringkali kita lupakan di dalam penderitaan itu adalah kita cenderung lebih berfokus kepada diri kita, cenderung lebih berfokus kepada apa yang kita alami, tetapi kita melupakan Dia yang sebenarnya berada di balik segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yaitu Tuhan itu sendiri. Kadang-kadang kita menderita tetapi kita hanya berfokus kepada penderitaan itu, tetapi kita tidak menyadari bahwa di balik kita kadang-kadang melupakan Tuhan yang sebenarnya berada di balik segala peristiwa dan fenomena-fenomena yang terdapat di dalam dunia ini. Nah, itulah sebabnya maka pengenalan akan Tuhan itu begitu penting. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, maka kita tidak akan, pada waktu kita mengalami yang disebut sebagai realitas penderitaan, kita tidak akan berfokus hanya kepada masalah penderitaan itu sendiri, tetapi kita akan melihat secara lebih luas dan melihat relasi antara hal itu di dalam pikiran dan juga apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, pengenalan akan Tuhan merupakan sesuatu yang begitu penting. Sampai sejauh mana kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Sampai sejauh mana kita sudah sungguh-sungguh mengatakan bahwa kita mengenal Dia yang kita sembah itu sendiri? Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Kita coba buka di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Di sini Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalimat ini jelas sekali mau mengatakan bahwa pengenalan akan Allah itu identik dengan hidup kekal itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, Indonesia menerjemahkan yang sangat baik menggunakan kata mengenal, karena sebenarnya dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan lebih tepat sebagai know, mengetahui. Tetapi Yohanes adalah seorang Yahudi, meskipun Yohanes menggunakan bahasa Yunani yang sebenarnya kata mengetahui itu lebih cenderung merupakan suatu kontemplasi intelektual, tetapi bagi seorang Yahudi kata mengenal itu lebih daripada sekedar kontemplasi intelektual. Bagi seorang Yahudi mengetahui itu adalah sesuatu yang melibatkan pertemuan atau integrasi antara kita dengan apa yang kita kenal. Melibatkan suatu integrasi antara kita dengan apa yang kita kenal. Sehingga kita tidak bisa dikatakan bahwa kita mengenal seseorang kalau kita sekedar mengetahui tentang orang itu.
Jadi kita betul-betul harus mengerti sampai pada level kita betul-betul memiliki suatu relasi yang sangat dekat dan intim dengan orang itu, baru kita bisa katakan sebagai kita mengenal dia. Indonesia tepat, karena Indonesia membedakan antara mengetahui dengan mengenal. Nah, itulah sebabnya maka kata yang dipakai ketika di Kejadian pasal 4, ketika dikatakan bahwa Adam, bahasa Indonesia mengatakan Adam kemudian bersetubuh dengan istrinya Hawa sehingga wanita itu hamil. Nah, kata bersetubuh itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu lebih tepat adalah mengetahui. Jadi sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggris seringkali dikatakan bahwa Adam mengenal Hawa istrinya sehingga Hawa hamil. Itu terjemahan yang harfiah begitu. Cuma Indonesia mengerti, makanya Indonesia langsung menerjemahkan sebagai bersetubuh. Jadi artinya relasi yang sangat intim itu merupakan relasi yang sangat dekat. Jadi mengenal sesuatu itu berarti antara kita dan yang kita kenal itu mempunyai suatu relasi yang sangat erat dan sangat dekat dan sangat intim. Jadi Tuhan Yesus mengatakan di sini, hidup yang kekal itu identik dengan kita mengenal Allah. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui Allah. Artinya kita memiliki suatu fellowship. Kita memiliki suatu persekutuan dengan apa yang kita kenal, itu Allah. Sehingga di sini Tuhan Yesus menggarisbawahi satu poin yang sangat penting, bahwa hidup yang kekal itu identik dengan pengenalan akan Allah. Ini merupakan hal yang begitu penting kita ketahui. Makanya tadi ditanyakan kepada kita dari awal, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Allah atau belum? Ini yang menjadi masalah yang seringkali kita gumulkan. Karena pengenalan akan Allah bukan hanya sekedar pengenalan kognitif. Kita tidak hanya mengenal Allah secara kontemplatif, intelektual. Tetapi kita mengenal Allah dengan segenap keberadaan kita. Nah, itulah sebabnya maka pergumulan tentang pengenalan akan Allah merupakan pergumulan yang terus-menerus akan kita lalui di dalam kehidupan ini. Karena biar bagaimana kita adalah manusia yang terbatas, meskipun kita sudah diselamatkan oleh Kristus, tetapi keselamatan kita itu sendiri adalah suatu keselamatan yang bersifat already but not yet, sehingga kita masih terus-menerus berada dalam perjalanan ziarah untuk mengenal siapa Allah itu sendiri. Nah, itulah sebabnya maka di dalam perjalanan itu kita harusnya selalu menajamkan kepekaan kita, menajamkan awareness kita untuk semakin mengenal Allah itu sendiri. Jadi itulah Bapak Ibu yang mau sampaikan kepada kita, pengenalan akan Allah itu begitu penting, dan di dalam perjalanan ziarah kita sebagai orang Kristen menuju kepada perjumpaan kita dengan Kristus, kita perlu mengenal Allah. Kita perlu mengenal siapa pencipta itu sendiri. Dan Allah sudah menyatakan dirinya kepada kita di dalam firman-Nya. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, Allah menyatakan dirinya kepada kita dengan berbagai macam cara. Itulah sebabnya Bapak Ibu ya, Alkitab kita tidak hanya memiliki satu genre. Alkitab kita memiliki banyak sekali genre atau jenis-jenis literatur yang berbeda-beda. Alkitab kita bukan hanya berisi surat-surat seperti surat Paulus, surat Petrus dan sebagainya. Tetapi Alkitab kita juga memiliki bagian-bagian yang sangat emosional. Bagian-bagian yang sangat afektif. Misalnya Mazmur, Amsal. Kemudian kita masih memiliki bagian-bagian lain dalam Alkitab yang memberikan kepada kita suatu gambaran ilustratif tentang Allah di dalam cerita-cerita yang ada di dalam narasi-narasi perjanjian lama. Pertanyaannya adalah kenapa Allah menyapa kita dengan literatur-literatur yang terdapat di dalam Alkitab secara variatif itu? Karena Allah mengerti kita sebagai manusia, kita mempunyai beberapa dimensi. Kita punya dimensi kognitif, kita punya dimensi afektif, dan kita juga punya dimensi kehendak. Itulah sebabnya Allah menyapa kita dengan literatur Alkitab yang berbagai jenisnya itu. Kenapa literatur Alkitab begitu banyak jenisnya? Karena itu ditujukan kepada setiap aspek keberadaan manusia. Misalnya, kita membutuhkan pengajaran, kita bisa beralih kepada surat-surat Paulus. Itu adalah aspek kognitif. Kita membutuhkan suatu cara untuk belajar bersekutu dengan Allah secara personal. Tuhan sudah menyediakan Mazmur. Kita membutuhkan untuk mengenal bagaimana kita harus bertindak. Ada 5 kitab Musa. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan dan Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita dengan cara yang variatif. Tuhan tidak hanya memperkenalkan dirinya sebagai raja, tetapi Tuhan juga memperkenalkan dirinya sebagai gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membawa aku ke air yang tenang. Kalau kita baca kalimat itu sangat sejuk. Jadi Tuhan menyapa kita, Bapak Ibu, Tuhan menyapa kita dengan cara yang berbagai macam itu, supaya setiap dimensi afektif kita, setiap dimensi kemanusiaan kita itu tersapa oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sedemikian. Dia rindu untuk membangun relasi atau fellowship dengan umatnya. Dia datang dan memanggil umatnya untuk datang bersekutu kepada dia. Makanya kepada orang Israel di perjanjian lama, Tuhan mengatakan, aku tidak menghendaki korban sembelihan. Aku tidak menghendaki kehidupan kamu yang sangat ritualistik. Yang aku kehendaki adalah satu, yaitu pengenalan akan Allah. Itulah sebabnya maka Musa mengatakan kepada orang Israel, Bapak Ibu, ya kalau kita baca di dalam kitab Deuteronomi, kitab Ulangan, Musa mengatakan apa? Musa mengatakan bahwa, dengarlah hai Israel, Yehova itu Allah kita,
Yehova itu esa. Terus selanjutnya adalah apa? Kasihilah Yehova Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan loyalitas yang tidak terbagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Dan itulah yang diharapkan oleh siapa? Oleh Tuhan bagi kita. Tuhan bukan pencipta yang otoriter. Tuhan bukan raja yang duduk bersemayam di tahtanya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang menyapa umatnya. Bahkan sampai pada titik yang sangat ekstrim, dia rela untuk menjadi manusia, menyelamatkan manusia. Nah, itulah yang hamba katakan kepada kita Bapak Ibu ya. Pengenalan akan Allah itu begitu penting bagi kita sebagai umatnya. Itulah sebabnya seorang teolog reform, yaitu John Calvin mengatakan, seluruh hikmat manusia itu kalau mau direduksi itu menjadi dua saja, yaitu pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri. Ketika kita belajar dan keduanya itu saling terkait dengan sangat erat dan tidak terpisahkan. Ketika kita mengenal diri kita akan melihat begitu banyak hal di dalam diri kita yang lemah dan membutuhkan sapaan. Karena itu maka kita akan dibawa kepada pikiran tentang Allah. Sementara kalau kita melihat kepada Allah, maka kita akan melihat sebuah matahari di mana kita itu gelap, sehingga matahari itu akan menerangi kita. Jadi pengenalan akan Allah mengimplikasikan pengenalan akan diri kita. Pengenalan akan diri kita akan membawa kita untuk mengenal akan Allah. Kedua hikmat itu adalah hikmat yang tidak terlepas, meskipun bisa dibedakan. Nah Bapak Ibu, jadi kita melihat di sini, ya betapa pentingnya pengenalan akan Allah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita mengenal Allah? Nah Alkitab adalah firman Allah. Melalui Alkitab kita bisa belajar untuk mengenal Allah. Tetapi kadang-kadang juga di dalam Alkitab yang sama Tuhan juga menjelaskan kepada kita bahwa kadang-kadang Tuhan menyapa kita atau Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita melalui apa? Melalui pengalaman-pengalaman hidup. Alkitab memberikan banyak sekali ilustrasi tentang kehidupan dari setiap tokoh-tokohnya. Dan Alkitab memberikan kepada kita penjelasan tentang bagaimana tokoh-tokoh tersebut bergumul dengan Allah. Sehingga dengan memahami kehidupan tokoh-tokoh itu, kita akan melihat bagaimana pergumulan mereka dengan Allah. Karena pergumulan mereka dengan Allah dapat menjadi model yang akan merefleksikan bagaimana kita nantinya akan bergumul dengan Allah juga. Itulah sebabnya firman Tuhan itu begitu penting, karena firman Tuhan itu memberikan kepada kita terang. Jadi kita lihat, kenapa Allah memberikan kepada kita narasi atau cerita. Karena di dalam narasi atau cerita, kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokohnya itu bergumul di dalam pengenalan mereka akan Allah. Sehingga di dalam pergumulan itu, kita kemudian bisa belajar untuk mengenal Allah dengan model yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat bersama-sama ya terkait dengan masalah penderitaan, yaitu bagaimana pergumulan seorang tokoh di dalam mengenal Allah ya di dalam penderitaannya, yaitu siapa? Ayub. Nah, kita bersama akan membuka ya Ayub pasal 42. Kita membuka bersama Ayub pasal 42. Nah, ayat 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saya langsung membawa kita kepada kesimpulan dari kitab Ayub, tetapi saya akan mengelaborasi hal ini secara lebih mendalam. Nah Bapak Ibu, ya terkait dengan Ayub. Dari sejak awal kitab Ayub itu jelas sekali dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa pertama-tama Ayub itu adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian Alkitab juga mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling kaya di daerah timur. Tetapi ternyata orang yang sudah sedemikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan ternyata tidak terlepas dari realitas penderitaan. Dan kalau kita lihat di Alkitab, realitas penderitaan yang menimpa Ayub itu secara ultimat itu penyebabnya tidak disebabkan oleh karena keberdosaan dalam diri Ayub. Tetapi kita melihat dengan sangat jelas bahwa realitas penderitaan Ayub justru berada di dalam level yang spiritual, yaitu di dalam permufakatan antara Allah dengan iblis pada waktu itu. Allah mengizinkan iblis mendatangkan realitas penderitaan dalam kehidupan Ayub. Sehingga kita melihat 2 kali berturut-turut iblis mendatangkan realitas penderitaan dalam kehidupan Ayub. Pertama, iblis mengambil anak-anak Ayub dan juga seluruh harta bendanya. Dan yang kedua, iblis kemudian apa? Iblis kemudian mendatangkan bara yang busuk, borok yang busuk dari kakinya sampai ke kepalanya. Penderitaan Ayub itu begitu mengenaskan. Sampai istrinya mengatakan kepada dia, kenapa kamu masih setia dengan Tuhanmu?
kutukilah Tuhanmu, karena dia sudah melakukan ini dengan kamu. Nah, jadi kita bisa melihat betapa menderitanya Ayub. Penderitaan Ayub, ya kita bisa bayangkan, dia adalah seorang yang paling kaya di daerah timur, dia adalah seorang yang sangat terkemuka, sekarang dia harus mengalami hal yang seperti itu. Seluruh harta bendanya habis, anak-anaknya kemudian mati, dan kemudian dia sendiri akan mengalami borok yang busuk dari telapak kaki sampai kepala. Nah, Bapak Ibu, kita melihat ya penderitaan yang begitu berat dari Ayub. Nah, kemudian di tengah-tengah penderitaan tersebut kita melihat juga teman-temannya kemudian datang dan menghibur. Ya, teman-temannya datang dengan tujuan menyampaikan bela sungkawa sekaligus juga berupaya untuk menghibur Ayub. Ya, teman-temannya misalnya kita melihat di sini adalah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Ya, Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Nah, teman-teman ini awalnya datang dengan tujuan yang baik, yaitu untuk menyatakan bela sungkawa dan berupaya untuk menghibur Ayub. Tetapi, dan juga mereka menunjukkan sikap yang tepat. Mereka datang dengan Ayub dan kemudian mereka menangis bersama dengan Ayub dengan suara yang nyaring. Mereka kemudian mengoyakkan jubah mereka sebagai tanda perkabungan. Kemudian mereka menaruh debu di atas kepala mereka. Dan kemudian mereka duduk menemani Ayub selama 7 hari 7 malam. Tetapi, apa yang merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang baik dengan tujuan yang baik, itu berubah menjadi perdebatan. Berubah menjadi perdebatan yang sengit antara Ayub dengan teman-temannya dan saling tuduh-menuduh. Mengenai apa? Mengenai sebab musabat penderitaan Ayub. Mengenai sebab musabat penderitaan Ayub. Nah, di sini kita melihat ya, di sini kita melihat ternyata di dalam perdebatan itu ada 2 perspektif. Ada 2 perspektif di dalam memandang penderitaan Ayub itu sendiri. Saya mengatakan yang pertama adalah perspektif yang mengatakan apa yang benar tentang Allah, dan perspektif yang kedua adalah perspektif yang mengatakan apa yang tidak benar tentang Allah. Jadi di sini Bapak Ibu, saya mau membawa kita kepada satu pemikiran bahwa di balik ketika kita memahami penderitaan Ayub, kita tidak boleh hanya berfokus kepada penderitaan itu sendiri, tetapi sebenarnya justru tokoh utama dari kitab Ayub itu yang ditampilkan, yaitu siapa? Tuhan itu sendiri. Nah, karena itu maka kita perhatikan ya, pada ujung dari kitab Ayub, ya coba kita buka Ayub pasal 44. Pasal 42. Pada ujung dari kitab Ayub di situ, sebenarnya di situ Tuhan menyampaikan kepada kita apa yang sebenarnya menjadi esensi dari penderitaan Ayub. Kemudian Tuhan juga menyampaikan apa perbedaan Ayub di dalam menyikapi penderitaannya dan apa yang menjadi sikap dari teman-temannya di dalam menyikapi penderitaan Ayub. Coba kita lihat ayat 7. Ayub 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, dan kemudian kita lihat, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu kepada sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Beberapa kali diulang, tidak mengatakan benar tentang aku, tidak mengatakan benar tentang aku. Dari sini ini adalah kunci untuk memahami kitab Ayub. Sebenarnya yang hendak disampaikan di dalam kitab Ayub memang adalah penderitaan Ayub, tetapi sebenarnya secara lebih esensial atau secara lebih ultimat yang mau disampaikan adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana Tuhan di dalam penderitaan Ayub. Makanya Hatari mengatakan kita berupaya untuk mengenal Tuhan melalui penderitaan Ayub. Kita tidak berfokus hanya kepada penderitaan itu sendiri, tetapi bagaimana melalui penderitaan itu sebagai sarana atau sebagai instrumen kita bisa mengenal Allah itu sendiri. Nah Bapak Ibu, perspektif dari Ayub adalah perspektif yang mengatakan apa yang benar tentang Allah. Sementara perspektif dari sahabat Ayub adalah perspektif yang tidak mengatakan apa yang benar tentang Allah. Nah, saya akan mulai dulu dengan perspektif yang mengatakan apa yang tidak benar tentang Allah. Dan dari situ kita akan melihat bagaimana melalui perspektif ini pun sebenarnya kita bisa belajar mengenal tentang Allah. Jadi saya ulangi Bapak Ibu ya, saya akan mengajak kita untuk melihat perspektif yang mengatakan apa yang benar tentang Allah. Dan dari sini kita akan melihat bagaimana di dalam kesalahan di dalam kekeliruan pemahaman dari teman-teman Ayub, tetap kita bisa belajar mengenal siapa Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini teman-teman Ayub mengadopsi suatu pandangan tentang penderitaan yang bersifat mekanistis. Pandangan yang bersifat mekanistis, yaitu melihat korelasi antara penderitaan dengan perbuatan. Jadi kalau misalnya saya berbuat baik, maka saya akan mengalami kebahagiaan. Kalau saya berbuat tidak baik, maka saya akan menderita. Ini adalah relasi yang umum kita kenal dalam dunia ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dalam agama-agama lain seringkali dikatakan, oke, kamu menderita kenapa? Karena ada sesuatu yang salah pada kamu.
Kalau kamu bahagia berarti kamu berkenan kepada Tuhan. Jadi mereka melihat penderitaan ini di dalam relasi ini. Yaitu kalau saya berbuat baik maka saya akan bahagia. Kalau saya tidak berbuat baik maka saya akan menderita. Jadi adalah pandangan yang bersifat mekanistis terhadap relasi penderitaan dengan perbuatan. Apakah ini adalah pandangan yang keliru Bapak Ibu ya? Nah misalnya saya kasih contoh ya, Elifas. Elifas mengatakan kepada Ayub begini. Ya, Elifas mengatakan kepada Ayub begini. Tidak tertutup kemungkinan orang benar akan mengalami penderitaan sesaat. Dan orang fasik akan mengalami kebahagiaan sesaat. Tetapi pada akhirnya, luka-luka orang benar akan dibebat. Dan memar-memar mereka akan disembuhkan. Karena luka-luka dan memar-memar itu pada dasarnya merupakan bentuk didikan Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga orang benar selalu akan memiliki pengharapan. Sementara kemakmuran orang fasik akan sirna. Pada masa damai mereka akan didatangi oleh perusak. Dan mereka telah ditentukan untuk dimakan oleh pedang. Mereka dinantikan oleh kegelapan. Dan mereka ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan. Sehingga kehidupan mereka tidak berpengharapan. Nah, pernyataan ini kemudian mempunyai pengertian apa? Bagi Elifas, Bapak Ibu ya, bagi Elifas, berarti kebenaran akan membuahkan kebahagiaan, kefasikan akan membuahkan apa? Penderitaan. Ini adalah pandangan yang sangat mekanistis. Kemudian bagaimana dengan Bildad? Bildad sama. Bildad kemudian mengajukan teorinya juga. Bildad mengatakan apa? Bildad mengatakan begini. Bildad bahkan menegur Ayub. Karena menurut Bildad, Ayub itu berani mempertanyakan keadilan Allah. Padahal keadilan Allah itu tidak bisa dipertanyakan. Ayub harusnya menyadari fakta di depan matanya, yaitu penderitaannya dan juga kematian anak-anaknya merupakan bentuk wujud nyata dari keadilan Allah. Anak-anaknya mati oleh karena keberdosaan mereka. Sementara Ayub sendiri menderita karena apa? Karena itu adalah ganjaran dari keberanian Ayub mempertanyakan keadilan Allah. Sehingga karena itu maka Bildad mengatakan kepada Ayub, sebaiknya kamu apa? Sebaiknya kamu mencari Allah, memohon belas kasihan kepada Allah dengan sikap hati yang bersih dan jujur. Supaya Allah dapat mengaruniakan apa? Pemulihan kepada kamu. Jadi dengan demikian pandangan Bildad adalah apa? Pandangan Bildad adalah dosa akan mengakibatkan penghukuman Allah. Sementara penyerahan diri secara mutlak kepada Allah di dalam kebersihan dan kejujuran hati akan mengakibatkan pemulihan. Ini pandangan siapa? Pandangan dari Bildad. Kemudian Sofar bagaimana? Sama. Pandangan mekanistis juga. Sofar bahkan menghardik Ayub. Bahkan menghardik Ayub mengatakan, kamu itu banyak bicara, banyak mulut, dan kamu adalah pengolok. Kamu tidak menyadari bahwa dosamu lah yang telah mengakibatkan penderitaanmu. Dan karena itu maka Sofar menyarankan kepada Ayub supaya apa? Sofar menyarankan kepada Ayub supaya Ayub itu bertobat, menjauhkan kejahatan dari dalam tangannya, dan kemudian tidak membiarkan kecurangan berdiam dalam kemahnya, dan kemudian menyerahkan hatinya dan menadahkan tangannya kepada Tuhan. Ya, dengan demikian maka Sofar mengatakan kepada Ayub, hanya dengan cara yang seperti itu, maka kamu dapat berdiri tegak kamu dapat menengadahkan wajahmu kembali di dalam dengan tidak bercelah, kamu dapat berdiri tegak dengan tidak perlu merasa takut, dan kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, dan kegelapan dalam kehidupanmu akan menjadi terang seperti pagi. Ya sama, jadi pernyataan Sofar sebenarnya mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa kejahatan dan dosa akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan penghakiman Allah, sementara perbuatan baik akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan kedamaian dan ketentraman. Ini adalah pandangan-pandangan atau teori-teori yang bervariasi tentang penderitaan Ayub. Saya kasih contoh, saya mengajak kita melihat Sofar punya pandangan ya. Coba kita buka di dalam Ayub pasal 11 ya. Saya langsung meringkaskan aja karena ini terlalu panjang. Jadi kalau kita mau baca satu-satu agak panjang, jadi saya langsung meringkaskan pandangan mereka. Coba kita lihat ya. Pasal 11 ayat 1. Ini representasi dari yang lain Bapak Ibu ya. Oke. Maka berbicaralah Sofar, orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-ngolok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni, dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutmu terhadap engkau, dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian, maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu.
Kita lihat lagi ayat yang ke-13. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari dan kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Ini adalah pandangan yang mekanistis tentang relasi penderitaan dengan dosa, dengan perbuatan. Berbuat baik, bahagia. Tidak berbuat baik, akan menderita. Tetapi apakah demikian? Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah pandangan dari sahabat-sahabat Ayub itu benar atau tidak? Ya dan tidak, Bapak Ibu ya. Saya katakan ya dan tidak. Kenapa ya dan tidak? Karena ada bagian-bagian Alkitab memang seringkali mengatakan kalau kita taat kepada Tuhan, kita baik dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Ada juga, coba kita buka bersama-sama Mazmur pasal 37. Ya. Mazmur pasal 37. Ada juga Bapak Ibu ya, saya cuma mengambil satu teks saja karena waktunya tidak terlalu banyak. Mazmur 37 ayat 25. Sudah, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ada bagian-bagian lain lagi juga menyebutkan hal yang seperti itu. Tetapi kebenaran firman Tuhan bukan hanya itu Bapak Ibu ya. Alkitab juga kebenaran-kebenaran lain di mana orang benar juga menderita. Misalnya Habel dengan Kain. Habel lebih benar daripada Kain. Tetapi kemudian Habel harus mati di tangannya siapa? Kain. Uria begitu setia dengan Daud. Bahkan memberikan loyalitasnya sebagai orang asing non-Israel kepada Daud. Tetapi ujung-ujungnya harus mati di tangan orang yang kepadanya dia begitu setia. Kemudian Nabot orang benar harus menjual tanahnya kepada Ahab dan juga mati di tangan Ahab. Dan masih banyak lagi contoh lain di Alkitab di mana orang benar juga mengalami penderitaan. Dan sekarang kita melihat Ayub menderita juga. Jadi artinya kebenaran firman Tuhan tidak bisa digeneralisasi sedemikian rupa sampai bertabrakan atau bertentangan dengan kebenaran-kebenaran lainnya. Kebenaran firman Tuhan itu harus dilihat di dalam keutuhannya dengan bagian-bagian lainnya. Jadi proposisi-proposisi atau kebenaran-kebenaran itu harus dilihat secara utuh dan tidak bisa dilihat secara parsial. Dan itulah yang terjadi dengan sahabat-sahabat dari Ayub. Mereka kemudian melihat kebenaran firman Tuhan itu secara parsial. Nah, Bapak Ibu, kekeliruan sahabat-sahabat Ayub itu sebenarnya adalah apa? Kekeliruan kalau kita melakukan analisa terhadap kekeliruan dari sahabat-sahabat Ayub, ada 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu ya, sahabat-sahabat Ayub tidak memahami secara penuh kompleksitas dari realitas penderitaan. Tidak memahami secara penuh kompleksitas dari realitas penderitaan. Karena itu maka mereka mensimplifikasi atau mereka menyederhanakan permasalahan penderitaan hanya merupakan permasalahan dosa dan kejahatan dan kebenaran dan ketaatan. Hanya itu. Mereka tidak menyadari kompleksitas masalah penderitaan. Penderitaan tidak harus selalu datang dari masalah internal dalam diri kita, tetapi penderitaan juga bisa disebabkan oleh masalah eksternal. Peperangan, bencana alam, kecelakaan, itu adalah permasalahan eksternal. Jadi mereka dalam hal ini dengan mensimplifikasi atau menyederhanakan masalah itu menunjukkan dengan sangat jelas betapa mereka tidak memahami secara penuh kompleksitas dari realitas penderitaan. Yang kedua, masalahnya mereka apa? Masalah mereka yang kedua lagi adalah mereka tidak menyadari secara penuh keterbatasan manusia di dalam memahami segala sesuatu. Kita adalah manusia yang terbatas. Mereka karena tidak menyadari keterbatasan itu Bapak Ibu ya, sampai kemudian mereka memutlakkan, kalau tadi mereka misalnya mensimplifikasi, sekarang mereka memutlakkan pandangan mereka sebagai satu-satunya pandangan yang benar. Kita coba lihat dari Bildad Bapak Ibu ya. Coba kita lihat di dalam dari Elifas ya, Ayub 5 ayat 27. Nah, Ayub di sini Elifas mengatakan apa? Setelah dia sudah menyampaikan teorinya, Ayub 5 ayat 27. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya, dengarkanlah dan camkanlah itu. Wah, sangat mutlak Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita melihat sahabat-sahabat Ayub tidak menyadari sepenuhnya keterbatasan mereka di dalam memahami segala sesuatu. Kita yang memiliki perspektif lebih utuh tentang kitab Ayub, karena kita baca dari awal sampai belakang, kita tahu bahwa apa? Permasalahan itu adalah permasalahan yang kompleks dan penderitaan Ayub secara ultimat bukan berasal dari sesuatu internal dalam diri Ayub, tetapi pada realitas yang berada di luar dunia ini. Realitas dari percakapan antara Tuhan dengan siapa? Iblis. Sehingga betapa naifnya sahabat-sahabat Ayub di dalam memahami masalah ini.
Nah, jadi kita melihat di sini ya bahwa inilah masalah mereka. Mereka bukan hanya sekedar menyederhanakan masalah itu karena tidak memahami sepenuhnya kompleksitas penderitaan, tetapi mereka juga ternyata tidak memahami keterbatasan mereka di dalam memahami segala sesuatu. Karena itu maka mereka memutlakan pandangan mereka sebagai pandangan yang benar. Nah, Bapak Ibu, tetapi ada masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga, yaitu kegagalan mereka mengenal tentang siapa Allah. Dan fokus saya adalah kepada yang ketiga ini. Mereka gagal mengenal tentang siapa Allah. Dan kita lihat ya, kita kembali kepada teks yang tadi, Ayub pasal 42. Ya, saya akan mengelaborasi sedikit Ayub pasal 42 ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi mereka gagal memahami apa? Mereka gagal memahami tentang Allah. Jadi kegagalan mereka di dalam memahami secara penuh kompleksitas dari penderitaan, kegagalan mereka di dalam menyadari secara penuh keterbatasan manusia di dalam memahami segala sesuatu, itu bermuara kepada apa? Bermuara kepada kegagalan mereka mengenal Allah. Nah, kita kembali ke ayat 42 di 42 yang tadi kita baca ayat 7. Karena engkau tidak berkata benar tentang aku. Karena engkau tidak berkata benar tentang aku. Di sini Tuhan dengan jelas mengatakan apa yang menjadi permasalahan dari sahabat-sahabat Ayub. Permasalahan utama dari sahabat Ayub adalah mereka tidak mengatakan apa yang benar tentang Allah. Nah, Bapak Ibu, kata mengatakan ini di dalam bahasa Ibraninya, konstruksi bentuk kata kerja dari kata mengatakan di sini adalah dalam bentuk PL ya, dalam bahasa Ibrani. Itu berarti apa? Suatu tindakan yang bersifat intensif. Berarti intensif terus-menerus dan dengan intensitas yang semakin meningkat. Kemudian berkata di sini Bapak Ibu ya, berkata di sini sebenarnya mencakup dua hal. Berkata di sini adalah suatu proses, ya, suatu proses menghasilkan sejumlah frase, sejumlah kata, sejumlah klausa, ya, sejumlah klausa dan juga mencakup bukan hanya prosesnya, tetapi isi dari pembicaraan itu. Berkata di sini berarti dalam bahasa Ibraninya, isi pembicaraan itu adalah hal-hal yang bersifat moralitas atau nilai-nilai yang ideal. Jadi di sini kita melihat di sini Bapak Ibu ya, Tuhan mengatakan, engkau tidak mengatakan apa yang benar tentang aku. Apa yang benar di sini berarti apa yang tetap dan pasti tentang hal itu. Jadi kita melihat di sini berarti dengan demikian sahabat Ayub ketika ditegur oleh Tuhan seperti demikian, itu berarti mereka melalui proses berbicara, yaitu proses menghasilkan kata-kata dan juga klausa-klausa, telah membangun setahap demi setahap secara intensif, secara terus-menerus dan dengan intensitas yang semakin meningkat, pemahaman yang keliru tentang Allah dan yang tidak utuh. Pemahaman yang keliru tentang Allah dan yang tidak utuh. Dan yang mereka anggap pasti sebagai benar. Ini yang menjadi permasalahan dari siapa? Dari sahabat-sahabat Ayub. Nah, tetapi di sini kita melihat Bapak Ibu ya, di sini kita bisa melihat atau kita bisa belajar sebenarnya apa yang disingkapkan tentang Allah melalui kesalahan ini. Ada yang disingkapkan tentang Allah. Nah, yang pertama Bapak Ibu ya, yang pertama ini menunjukkan kegagalan mereka untuk memahami bahwa hikmat Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, yang telah memelihara segala sesuatu, dan yang telah mengatur segala sesuatu, dan yang bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam penderitaan Ayub, dapat mewujud nyatakan diri dengan cara kerja yang tidak terpahami dan tidak terduga oleh manusia. Jadi hikmat Allah itu bisa mewujud nyatakan diri di dalam cara kerja yang tidak terpahami dan tidak terduga oleh manusia. Itulah sebabnya maka di dalam Yesaya pasal 55 Tuhan mengatakan apa? Pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, pikiranku dari pikiranmu. Jadi sahabat-sahabat Ayub tidak menyadari tentang hal ini. Sebenarnya mereka juga ada beberapa kali mereka pernah mengatakan bahwa mereka menyadari. Misalnya, coba kita buka di dalam Ayub pasal 5. Ya, Ayub pasal 5 ayat 9. Ayub pasal 5 ayat 9. Sebenarnya kita melihat di sini bahwa Elifas cukup menyadari tentang kebesaran Allah itu. Ayub pasal 5 ayat 9, Elifas mengatakan, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Jadi sebenarnya konsep Elifas tentang Tuhan dalam hal ini benar. Elifas percaya bahwa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Nah, sementara kita lihat di Ayub pasal 11 ayat 7, Sofar juga mengatakan hal yang sama. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tetapi permasalahannya adalah inkonsistensi, kontradiktif.
Mereka mempunyai konsep tentang, mereka menyadari bahwa Allah maha besar, mereka menyadari bahwa tidak mungkin kita menyelami tentang hakikat Allah, tetapi masalahnya adalah apa? Pandangan mereka tentang penderitaan yang bersifat mekanistis itu bertabrakan atau berkontradiksi dengan apa yang mereka sebenarnya kenal tentang Allah juga, menyadari tentang Allah juga. Makanya katakan tadi mereka tidak menyadari sepenuhnya. Nah, jadi itulah sebabnya maka mereka tidak memahami bahwa hikmat Allah dapat mewujud nyatakan diri dalam cara kerja yang tidak terduga dan tidak terpahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ya, masalah mereka adalah apa lagi? Karena mereka cuma melihat penderitaan Ayub di dalam perspektif keadilan Allah. Jadi berdosa dihukum, tidak berdosa dibenarkan. Itu adalah perspektif keadilan, sifat keadilan Allah. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita begitu banyak pemahaman tentang sifat Allah yang kaya. Allah adalah Allah yang baik, Allah adalah Allah yang adil, Allah adalah Allah yang beranugerah, Allah adalah Allah yang murah hati. Jadi mereka hanya berfokus kepada atribut keadilan Allah. Nah, jadi ini adalah juga masalah yang sering kita hadapi. Kita senantiasa melihat penderitaan dari sisi apa? Keadilan. Padahal sebenarnya kita harus melihat permasalahan penderitaan dari keutuhan atribut-atribut Allah. Dan sebenarnya kalau kita melihat dalam kasus Ayub, atribut Allah apa atau sifat Allah apa yang dinyatakan? Saya mengatakan di sini ada dua, yaitu kebenaran Allah dan kebaikan Allah. Kenapa sifat kebenaran Allah dinyatakan melalui penderitaan Ayub? Karena Tuhan hendak menyatakan kepada iblis, hendak menunjukkan kepada iblis bahwa meskipun Ayub mengalami realitas penderitaan, Ayub masih tetap setia kepada dia dan tidak menghujat dirinya. Sehingga apa yang Tuhan katakan tentang Ayub itu adalah benar. Yang kedua, kebaikan. Kenapa atribut kebaikan? Karena nanti kita akan melihat seperti yang kita sudah baca pada awal tadi, Ayub 42. Di situ dengan jelas kita lihat bahwa Ayub akhirnya menyadari tentang siapa Allah melalui perjumpaan pribadi dengan Allah. Belakangan nanti Ayub akan didatangi oleh Allah dan kemudian Allah akan berdialog dengan dia. Dan dalam dialog tersebut akhirnya kesimpulannya yang tadi kita baca. Aku tahu dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, sekarang mataku telah melihat engkau. Dari kata orang saja aku mengenal engkau, sekarang mataku telah melihat engkau. Nah dari sini kita melihat bahwa Ayub akhirnya menyadari tentang siapa Allah. Sebenarnya nanti kita akan melihat juga bahwa Ayub sebenarnya sedikit banyak juga mempunyai pandangan yang bersifat mekanistis tentang penderitaan seperti teman-temannya. Tetapi melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu akhirnya dia mengatakan dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau. Artinya dari kata orang tentang konsep-konsep penderitaan aku mengenal engkau, sekarang mataku telah memandang engkau. Nah, jadi Allah baik. Justru melalui penderitaan itu Allah sebenarnya hendak menghasilkan kebaikan. Yaitu membuat Ayub mengoreksi pandangan yang keliru. Dan membuat Ayub memasuki level yang baru di dalam pemahaman tentang siapa Allah. Jadi sebenarnya Tuhan mau membawa Ayub naik ke kelas yang berikutnya di dalam pemahamannya tentang Allah. Jadi dalam penderitaan Ayub ini sebenarnya kita lihat apa yang menurut iblis adalah sesuatu yang jelek. Iblis hendak menjatuhkan Ayub. Tetapi Tuhan mengatakan oke, silakan kamu coba dia. Dia akan tetap setia. Silakan kamu coba dia. Ya, karena justru di dalam hati Tuhan, Tuhan hendak membawa Ayub untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Jadi Tuhan bisa mendatangkan apa yang menurut kita itu buruk menjadi apa yang baik. Tuhan punya cara kerja tidak pernah bisa diduga Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus pernah satu kali ditanya oleh murid-muridnya ya. Mengenai orang buta yang lumpuh sejak lahirnya, buta sejak lahirnya. Ini juga sama, murid-muridnya mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan kenapa orang ini bisa buta sejak lahirnya? Apakah karena dosanya atau karena dosa orang tuanya? Murid-murid Yesus juga melihat orang yang buta itu karena masalah keadilan. Apakah dosanya atau dosa orang tuanya? Yesus mengatakan apa? Bukan dosanya, bukan dosa orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah yang mulia akan dinyatakan melalui dia. Yesus menolak konsep tentang melihat itu hanya dari satu perspektif keadilan. Karena sesungguhnya hendak dinyatakan adalah perbuatan-perbuatan Allah. Jadi itulah kita sebabnya dikatakan ya kita tidak pernah bisa memahami Allah secara tuntas kalau kita mempunyai cara berpikir yang fragmentaris ya cuma pecah-pecah mengenal Allah. Jadi hikmat Allah bisa menyatakan diri dengan cara kerja yang tidak terduga dan tidak terpahami. Kita harus melihat penderitaan di dalam perspektif keutuhan sifat-sifat Allah yang lain. Dan yang ketiga, masalah dari sahabat Ayub adalah apa? Mereka tidak mencadangkan misteri. Mereka tidak mencadangkan adanya hal-hal yang tidak terduga dalam diri, hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya. Coba kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-29. Mereka tidak mencadangkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, di Ulangan pasal 29, Musa dengan jelas-jelas mengatakan apa? Ulangan 29 ayat 29. Sudah Bapak Ibu, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita,
tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi Musa membedakan antara hal-hal yang tersembunyi dan hal-hal yang dinyatakan. Hal-hal yang tersembunyi adalah milik Tuhan, hal-hal yang dinyatakan adalah milik kita, yaitu supaya apa? Apa yang dinyatakan kepada kita? Taat dan melakukan Taurat. Jadi ada porsi kita dan ada porsi Tuhan, dan kita tidak bisa untuk memahami pikiran Tuhan secara komprehensif. Makanya di sini teman-teman Ayub dengan memutlakkan pandangan mereka sebenarnya justru menunjukkan betapa mereka tidak mampu menyadari ada hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, Bapak Ibu, jadi kita melihat melalui perspektif yang keliru tentang Allah di sini ya. Melalui perspektif yang keliru tentang Allah di sini sebenarnya sahabat-sahabat Ayub justru mengajarkan kita untuk mengenal siapa Allah. Allah adalah Allah yang hikmatnya tidak terduga dan tidak terpahami dan menyatakan diri di dalam cara kerja yang juga tidak terduga dan tidak terpahami. Dan kedua, kita melihat bahwa kita harus mengenal Allah di dalam keutuhan sifat-sifatnya. Dan ketiga, kita melihat bahwa ada hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Kegagalan mereka justru telah mengajarkan kita untuk mengenal siapa Allah. Itu adalah perspektif yang keliru tentang Allah dari sahabat-sahabat Ayub. Sekarang, bagaimana dengan Ayub sendiri? Kita akan melihat sekarang apa yang bisa kita belajar dari Allah tentang Allah dari penderitaan Ayub. Nah, Bapak Ibu, saya akan membagi penderitaan Ayub menjadi 3 fase. Yang saya sebut sebagai fase integritas, fase pengujian realitas, dan yang ketiga adalah fase pencerahan. Ya, saya akan mulai dengan fase yang pertama. Yaitu fase ketika Ayub pertama kali mengalami penderitaan. Nah, pada waktu Ayub pertama kali mengalami penderitaan, Bapak Ibu, apa yang Ayub katakan? Di dalam Ayub pasal 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di situ kita lihat dari Ayub pasal 1 ayat, kita lihat Ayub pasal 1 ayat yang ke-22. Ayat 21 ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, di komentator dari narator dari kitab Ayub mengatakan, dalam kesemuanya itu ayat 22, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi, di sini apa yang terjadi? Di sini Ayub menyadari dengan sepenuhnya kedaulatan Allah untuk memberi dan mengambil. Dan Ayub menggantungkan dirinya kepada kedaulatan itu. Kemudian pada penderitaan yang kedua, Ayub mengatakan apa di dalam penderitaan yang kedua? Nah, di dalam penderitaan yang kedua kita melihat ketika istrinya mengajak dia untuk mengutuki Allahnya, dia mengatakan, kamu ini berbicara seperti wanita gila. Kita coba lihat ya di Ayub pasal yang pasal yang ke ini ya, yang pasal yang kedua, Ayub pasal yang kedua ya. Ayub pasal yang kedua. Ya, ayat 10. Nah, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kembali narator mengatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi di sini ketika Ayub mengatakan itu, apakah kita hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk? Apa yang maksud Ayub? Ayub mau mengatakan bahwa Tuhanlah sumber dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Baik yang kita pandang sebagai kebaikan maupun yang kita pandang sebagai keburukan. Dan di sini yang kedua, juga Ayub mengatakan Tuhan berdaulat untuk mendistribusikan hal-hal yang mungkin menurut kita adalah baik dan mungkin menurut kita adalah jelek. Jadi Tuhan berdaulat mendistribusikan baik kebaikan maupun keburukan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Ayub mempasrahkan dirinya kepada kebenaran itu. Nah, jadi di sini melalui fase integritas kita melihat bagaimana Ayub percaya kepada Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang bisa memberi dan bisa mengambil. Dan Ayub menggantungkan dirinya kepada kedaulatan itu. Yang kedua kita melihat bagaimana Ayub itu percaya bahwa dia adalah sumber segala hal dalam hidup kita, baik yang kita pandang sebagai kebaikan maupun keburukan. Dia itu adalah Allah yang berdaulat mendistribusikan hal itu dan Ayub mempasrahkan dirinya kepada hal itu. Jadi di dalam hal ini kita melihat siapa Allah yang dikenal oleh Ayub. Yang kedua, ketika Ayub mengalami fase yang kedua, ketika Ayub mengalami yang disebut sebagai pengujian realitas, Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, Ayub tidak kebal terhadap pergumulan. Ayub bergumul dengan sangat keras, ya. Ayub juga bergumul. Alkitab menyampaikan pandangan itu dengan sangat terbuka. Kita lihat ya, pada Ayub di dalam pasal 3 ayat 3, coba kita lihat di situ. Ya. Ayub mengutuki hari kelahirannya sendiri ya. Ayat pasal 3, biarlah hilang pasal 3 ayat 3, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan.
Dia mengutuki hari kelahirannya. Kemudian kita lihat pasal 6 ayat 9. Ya, pasal 6 ayat 9. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Dia minta Allah mengambil nyawanya. Kemudian dia juga mengatakan di ayat yang ke-13. Di ayat 13 kita lihat ayat yang ke pasal 13 ayat 15. Pasal 13 ayat 15. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ini pergumulan Ayub Bapak Ibu, dia masuk dalam fase yang disebut sebagai pengujian realitas. Kemudian kita lihat lagi di pasal 16. Ya. 16 ayat yang ke-19 sampai 20. Ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di surga yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya, karena sedikit jumlah tahun yang akan datang. Dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Dan kita lihat, Ayub bahkan kemudian berseru hendak datang menghadap Allah sendiri dan mempertanyakan kenapa dia bisa menderita. Kita lihat pasal yang ke-23. Ya, pasal 23 ayat 1 sampai 5. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ayub hendak membela dirinya. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Ayub merasa tidak bersalah. Kenapa dia menderita? Di sini kita bisa menemukan bahwa dalam derajat tertentu, Ayub juga mengadopsi pandangan mekanistis tentang penderitaan. Sekarang justru Tuhan memberikan konteks kepada dia untuk memahami bahwa pandangan itu keliru. Dan Ayub bergumul dengan pandangan itu, dan kemudian Ayub menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Nah, di dalam pasal 29, 30, dan 31, di situ Ayub memaparkan semacam menghadirkan perkaranya di hadapan Allah, seperti seorang yang sedang memaparkan perkaranya di hadapan seorang hakim pada waktu itu. Pasal 29 Bapak Ibu ya, Ayub memaparkan kemakmuran, kehormatan, dan juga kebahagiaannya di masa lalu. Kemudian di pasal 30, ia memaparkan penderitaan dan kehinaan yang dideritanya saat ini. Dan di pasal 31, Ayub mengatakan apa? Ayub mengatakan dia meminta Allah untuk menjawab dia. Nah, kita lihat pasal 31 ayat 35. Pasal 31 ayat 35. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku, hendaklah yang maha kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku. Ya, jadi Ayub meminta Tuhan untuk menjawab pertanyaannya. Kenapa dia bisa menderita? Nah, jadi Bapak Ibu ya, apa yang kita bisa pelajari tentang Allah dari fase ini? Nah, disinilah kita melihat Ayub. Ayub di sini adalah seorang yang jujur dan terbuka bergumul dengan penderitaannya. Bukan hanya itu Bapak Ibu, Ayub juga jujur dan terbuka ya, menyadari keterbatasan dirinya untuk memahami kenapa dia menderita. Dan yang paling penting, Ayub jujur dan terbuka mengalamatkan pertanyaannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Itulah yang membuat dia berbeda dengan teman-temannya. Dan Bapak Ibu, Tuhan yang seperti bagaimana yang kita kenal di sini? Tuhan yang baik dan murah hati. Tuhan tidak menghajar Ayub Bapak Ibu ya, tetapi Tuhan memberikan ruang kepada Ayub untuk menyampaikan keluh kesah. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang murah hati. Karena dia mengetahui dengan baik apa yang menjadi motivasi Ayub. Dia mengetahui dengan baik bahwa Ayub adalah orang yang sedang jujur dan terbuka memaparkan masalahnya. Sedang jujur dan terbuka mengakui ketidakpahamannya. Dia tahu motivasi hati Ayub adalah hati yang bersih. Dan Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Dan Tuhan memberikan ruang bagi Ayub untuk menyampaikan keluh kesahnya. Dan bukan hanya Ayub Bapak Ibu, ya, kepada kita pun juga Tuhan akan memberikan ruang kepada kita menyampaikan keluh kesah kita. Asalkan kita tidak menghujat dia. Ayub sama sekali tidak menghujat Tuhan. Justru dia bergumul dengan ketidaktahuannya. Nah, jadi inilah yang dialami oleh Ayub di dalam fase realitas, pengujian realitas. Dan yang terakhir kita masuk kepada fase yang terakhir, itu fase apa? Fase pencerahan. Nah, di fase pencerahan ini Tuhan datang dan berjumpa dengan Ayub dalam badai. Bapak Ibu tahu apakah Tuhan menjawab permasalahan Ayub di dalam penderitaannya? Tidak sama sekali. Ya. Kenapa tidak? Nah, justru berbalik, sebaliknya. Justru sebaliknya, Tuhanlah yang bertanya kepada Ayub. Bukan Ayub yang bertanya kepada Tuhan, sekarang Tuhan yang bertanya kepada Ayub.
Tuhan tidak menjawab pertanyaan Ayub tentang kenapa dia menderita, tetapi Tuhan langsung bertanya kepada Ayub. Dan pertanyaan Tuhan ada 3 kategori di sini. Kategori pertama dari pertanyaan Tuhan adalah apa? Tuhan memfokuskan pertanyaannya kepada apa? Kepada tidak berpartisipasinya Ayub di dalam karya penciptaan. Tuhan mengatakan kepada Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Maksudnya Tuhan apa? Tuhan mau mengatakan kepada Ayub ya. Tuhan mau mengatakan kepada Ayub bahwa hikmat karena Ayub tidak berpartisipasi di dalam penciptaan, maka Ayub tidak akan pernah bisa memahami kedalaman hikmat Allah di dalam menciptakan segala sesuatu. Kemudian kedua, bagian yang kedua dari pertanyaan Tuhan adalah apa? Tuhan kemudian menanyakan kepada Ayub untuk menunjukkan kepada dia bahwa dia juga tidak berpartisipasi di dalam karya Tuhan memelihara seluruh alam semesta ini sampai kepada detail yang paling kecil. Tuhan juga mau mengatakan kepada Ayub, kamu tidak berpartisipasi di dalam karya providensia, karya pemeliharaan. Bagaimana mungkin kamu bisa berharap untuk memahami kedalaman hikmatku di dalam mengatur alam semesta yang begitu rumit dan kompleks ini? Pribadi lepas pribadi manusia, atom lepas atom, molekul lepas molekul, itu semuanya diatur oleh Tuhan. Kamu tidak berpartisipasi di situ. Dan yang ketiga, pertanyaan Tuhan kepada Ayub berfokus kepada apa? Berfokus kepada adanya hewan-hewan yang liar dan dahsyat yang menurut manusia gunanya apa sih diciptakan, tetapi Tuhan mengatakan saya menciptakan itu ada tujuannya. Di sini Tuhan memaparkan singa, gagak, kambing gunung, dan satu, behemoth. Itu Alkitab Indonesia agak salah terjemahkan, ini terjemahnya adalah kuda Nil ya. Itu behemoth, itu banyak tafsiran tentang ini, ada yang mengatakan di dinosaurus dan sebagainya, tapi binatangnya besar sekali. Behemoth, dan yang kelima adalah apa? Leviathan, yaitu naga laut. Ini semua binatang tidak jelas gunanya apa gitu bagi manusia. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Ayub, aku menciptakan mereka, aku memberi makan kepada mereka karena aku mempunyai tujuan untuk mereka. Dan kamu tidak memahami hal itu. Karena kamu tidak berada di dalam posisi saya sebagai menciptakan itu. Ayub langsung kaget. Nah, jadi sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan kepada Ayub melalui pertanyaan-pertanyaan itu adalah apa Bapak Ibu ya? Tuhan mau menjelaskan kepada Ayub bahwa tatanan ciptaan yang fisik saja itu begitu rumit, apalagi kamu berharap untuk memahami tatanan moral. Yaitu bagaimana otoritas saya mendistribusikan masalah kebenaran, kebaikan dan keburukan. Sama seperti kamu tidak bisa memahami kedalaman hikmatku di dalam menciptakan, memelihara, dan memberikan tujuan kepada ciptaanku yang menurut orang lain, menurut manusia tidak ada gunanya. Demikian juga kamu tidak mungkin bisa memahami kedalaman hikmatku di dalam mendistribusikan masalah kebaikan dan keburukan dalam dunia ini. Itu adalah sesuatu yang begitu beyond your thinking. Karena itu maka di sini dikatakan kepada Ayub bahwa itulah yang menjadi sifat dari Tuhan itu sendiri. Akhirnya ketika Ayub sudah sampai kepada level ini, Bapak Ibu, langsung Ayub baru mengerti. Dan dia mengatakan, kita kembali ke Ayub pasal 42 Bapak Ibu. Nah, Ayub 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Akhirnya Ayub belajar mengenal siapa Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan apapun juga sesuai dengan apa yang telah direncanakannya dia. Dia berkuasa untuk menggenapi apapun juga yang telah direncanakan oleh dia. Hikmatnya adalah dalam dan tidak terduga oleh manusia. Jadi itulah sebabnya maka Ayub di sini sampai kepada titik, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kemudian dia mengatakan, ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia baru mengenal siapa Allah itu. Allah yang apa? Allah yang hikmatnya dalam dan tidak terduga. Allah yang mampu atau berkuasa untuk menggenapi segala sesuatu yang telah direncanakan oleh dia. Allah yang hikmatnya mengatur seluruh alam semesta ini sampai pada hal-hal yang rumit. Artinya Tuhan mau mengatakan, sekali lagi saya tegaskan kepada kita, kenapa Tuhan membawa Ayub kepada penciptaan untuk memahami hal-hal tentang ciptaan yang fisik saja kamu tidak mampu, apalagi memahami tentang pikiran saya di dalam mendistribusikan masalah moralitas. Itulah sebabnya maka di perhadapan dengan kebenaran ini apa yang Ayub lakukan? Nah, Bapak Ibu kita lihat ketika diperhadapkan dengan semua ini, Ayub hanya dapat berkata, ya kita lihat di pasal 40 ayat 4 sampai 5, mulai dari 40 ayat 4, sebenarnya sebelumnya Ayub sudah mulai kaget ya. Ayat pasal 40 ya, ayat 4 sampai 5 ya. Ayub pasal 42 ayat 7 ya. Ayat 42 ayat 6. Oleh sebab itu,
Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Tadi dia mau membela dirinya. Dia mau datang di hadirat Tuhan. Setelah Tuhan memaparkan misteri alam semesta yang begitu luas, pemeliharaan Tuhan atas segala sesuatu, penciptaan itu sendiri dan hewan-hewan yang Tuhan pelihara yang menurut manusia tidak ada gunanya. Sekarang akhirnya apa? Akhirnya dia mengatakan, aku mau debu, aku sudah mencabut semua perkataanku. Aku hanya dapat duduk di dalam debu dan abu. Inilah Ayub. Akhirnya ketika berjumpa secara personal dengan Tuhan, dia akhirnya menyadari ketidakberartian dirinya di hadapan Tuhan, dan keberartian dirinya hanya bergantung kepada Tuhan yang memberikan keberartian itu. Sekali lagi, Ayub ketika berjumpa dengan Tuhan, dia akhirnya menyadari tentang ketidakberartian dirinya di hadapan Tuhan sebagai manusia, dan dia hanya memiliki keberartian itu apabila Tuhan memberikan keberartian itu kepada dirinya. Karena biar bagaimana, dia adalah ciptaan dan Tuhan adalah apa? Pencipta. Bapak Ibu, disinilah kita mengenal Tuhan melalui penderitaan Ayub, Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita mengenal Allah. Nah, dari sahabat-sahabat Ayub, dari perspektif yang keliru, saya simpulkan, kita bisa mengenal Allah yang bagaimana. Allah yang hikmatnya di dalam menciptakan dan memelihara segala sesuatu bisa mewujud nyatakan diri dengan cara kerja yang tidak terduga dan tidak terpahami. Kedua, kita harus melihat Allah di dalam perspektif keutuhan atribut-atributnya, bukan hanya masalah keadilan di dalam masalah penderitaan. Ketiga, Allah yang mencadangkan hal-hal yang tersembunyi bagi dirinya. Kemudian di dalam fase integritas dari Ayub, Ayub percaya kepada Allah yang berdaulat, yang bisa memberi dan bisa mengambil. Dan Ayub menggantungkan dirinya kepada kedaulatan itu. Kemudian Ayub juga di dalam fase integritas percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala hal yang menurut kita baik dan buruk, dan dia berdaulat untuk mendistribusikan hal itu. Dan Ayub mempasrahkan dirinya kepada hal itu. Dan kita juga melihat di dalam fase pengujian realitas, dia juga adalah Allah yang murah hati, Allah yang baik, yang memberikan kesempatan kepada Ayub untuk menyampaikan keluh kesahnya. Dan kita melihat pada fase terakhir, dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang hikmatnya dalam dan tidak terduga. Allah yang memiliki tujuan untuk segala sesuatu yang diciptakan, dan Allah tidak merasa tidak harus berkewajiban memberitahukan kepada manusia. Dan kita melihat di sini juga bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu menggenapi segala sesuatu yang telah diciptakan oleh dia, yang direncanakan oleh dia. Jadi melalui penderitaan Ayub, Bapak Ibu ya, kita akhirnya bisa mengenal tentang siapa Allah. Jadi itulah sebabnya di dalam penderitaan kita jangan hanya berfokus kepada diri kita, Bapak Ibu ya. Di dalam penderitaan ini kadang-kadang Tuhan membuat kita menderita atau membawa kita masuk ke dalam konteks penderitaan. Bukan jelek. Jangan berpikir dari perspektif keadilan semata-mata. Oh, saya berdosa, apa ya yang saya lakukan yang telah membuat Tuhan sakit hati dan sebagainya. Ayub kasusnya saleh, jujur, benar, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, menderita. Ternyata kita baru tahu Tuhan hendak memperkenalkan dirinya kepada Ayub melalui penderitaan itu. Jadi penderitaan Ayub merupakan instrumen bagi Tuhan untuk memperkenalkan dirinya yang sebenarnya kepada Ayub. Ayub keliru memahami Tuhan selama ini, ya, sama seperti teman-temannya juga sedikit banyak, tetapi Ayub tetap terbuka untuk belajar. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dari kita, menjadi seorang murid yang bersimpuh di bawah kaki Kristus dan belajar untuk mengenal Kristus. Jadi jangan pernah kita mengatakan diri kita memahami segala sesuatu, Bapak Ibu ya. Kita adalah ciptaan. Sekali lagi Yesaya mengatakan, Tuhan mengatakan melalui Yesaya, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya pikiranku dari pikiranmu dan jalanku dari jalanmu. Kita bersyukur karena Tuhan itu telah datang ke dalam dunia dan memperkenalkan dirinya kepada kita melalui siapa? Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah mengenal, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal dari Sang Bapa yang duduk di pangkuannya, dialah yang telah menyatakannya kepada kita. Dan yang paling ultimat adalah kematiannya di atas kayu salib. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, mohon Roh-Mu yang kudus memeteraikan kebenaran dalam hati kami, sehingga kami boleh semakin dalam mengenal Kristus, semakin dalam mengenal tentang Engkau sendiri yang telah menciptakan kami, dan semakin dalam mengenal tentang Roh Kudus yang telah mendiami kami, sehingga kami tidak terlarut dalam pemahaman kami yang salah tentang Engkau, tetapi kami dapat menjadi seorang murid yang terus-menerus belajar mengenal Engkau dalam hidup kami, sampai kami berjumpa muka dengan Engkau pada waktu Engkau datang kembali kedua kalinya. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.